config. Hola Piro, kabar, ketemu lagi dengan saya Jeff di Wongday. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review yang agak berbeda dengan yang video-video yang sebelumnya, karena pada video kali ini saya akan membuat sebuah review tentang sebuah smart IP camera, atau biasa kita bisa bilang sebagai CCTV. Karena kebetulan ini juga di konten saya kan ada tentang home improvement. Jadi menurut saya smart IP camera dari Bosman ini bisa juga masuk di konten untuk home improvement ya. Nah, sementara dari produknya ini sendiri, dia dari Bosman. Bosman ini produk-produk untuk smart home ya. Jadi ya bervariasi produknya, mulai dari lampu, CCTV, bahkan ada pengering handuk LED gitu dan lain-lain tuh ada banyak ya untuk. Dan kita langsung buka aja ya. Jadi kalau untuk produknya ini sendiri, supaya teman-teman bisa tahu juga, jadi packingnya datang dengan ukuran 100 kali 110 mm, sangat compact ya. Untuk misalnya pun pembelian secara online juga pengirimannya akan sangat mudah banget untuk packingnya. Oke, juga bobotnya nggak terlalu berat. Terus di dalamnya itu dia packingnya kayak gini, terus hijau gini. Di dalamnya ada ini. Terus langsung ketemu unitnya. Unitnya ini plastiknya dia ditutup sama ada plastik ini. Plastiknya bukan yang tebal ya, tapi ini rasanya agak tipis tapi cukup sturdy ya, nggak ya bukan yang letoy banget gitu. Oke, ini kita taruh dulu ya. Terus di dalamnya ada manual book, dan di manual booknya ini sendiri itu udah ada spesifikasi, preparation for use, setting, device, terus deskripsi dan lain-lain, pengaturan, bla 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 bla, dan ada dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dia dua bahasa. Terus di bagian dalamnya ada lagi satu box kecil lagi. Oke, yang isinya adalah kayak visor gitu ya, pengaitnya ya, untuk sepertinya buat ditaruh di tembok atau di plafon. Terus ada satu charger dan juga ada kabel chargernya. Terus di sini ada satu lagi untuk snap. Jadi snapnya ini dipasang nanti di base-nya ini. Nah, di base-nya ini ada bolongan gitu. Jadi untuk mempermudah masang ke tembok atau ke plafon gitu. Kayak gini nanti. Tinggal diklik aja gitu berarti. Nah, gitu dia. Nah, untuk unitnya ini sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada bolong-bolongan kecil. Ini untuk speaker nih. Speaker. Oh, ini kedengeran nih. Jadi kalau di kedengeran gini tuh dia ada space antara part yang bawah sama part yang atas nih. Karena ini isinya motor harusnya ya. Terus di belakang ada port untuk micro USB sama port untuk LAN. Terus sekarang kita mulai masuk ke spesifikasinya ya. Kualitas videonya udah 1080 pixel dengan resolusi 1920 x 1080. Nah, yang motor tadi ini dia udah bisa panning dan tilting. Jadi panningnya itu sendiri, misalnya ini untuk perputarannya bisa sampai 355 derajat. Terus tiltingnya untuk bagian lensanya itu sampai dengan 95 derajat. Jadi horizontally dia bisa bergerak 355, vertically dia bisa bergerak 95 derajat. Untuk yang bagian depan ini, teman-teman bisa lihat ini itu adalah untuk speakernya. Dan kerennya lagi, speakernya di sini juga bisa berfungsi sebagai mikrofon. Karena dia modelnya adalah sistem audionya itu dua arah. Jadi kita bisa dengar dan juga kita bisa ngomong. Dan kenapa itu penting? Jadi misalnya ini juga kan IP kamera. Jadi dia dihubungkan dengan network, bisa dihubungkan dengan network. Bisa pakai wifi, bisa juga pakai kabel karena di sini ada colokannya. Nah, jadi misalnya kayak kebutuhan saya, misalnya saya lagi pergi keluar kota gitu, terus saya pengen ngeliat situasi rumah, ya tinggal saya jalanin aja.
Misalnya saya pasang ini di teras, kan rencananya saya pasang di teras ya. Ada misalnya petugas paket yang ngantar barang, bisa saya lihat karena dia juga punya alarm untuk motion sensor. Jadi kalau ada pergerakan, kebetulan di tempat saya tuh agak sepi ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada pergerakan gitu, ada orang datang, dia bisa ngasih alarm. Nah, untuk fitur lain adalah auto tracking dan scheduling untuk recording. Dia bisa. Nah, untuk internal sebenarnya dia juga bisa mensupport SD card sampai dengan 128 GB untuk penyimpanan internal ya. Terus yang tadi saya bilang soal penggunaannya dari mobile, kita bisa ngecek dari mobile karena tersambung di internet. Jadi untuk operating system yang didukung itu untuk iOS itu mulai dari iOS 8, untuk Android itu mulai dari Android 4.2. Terus spesifikasi lainnya adalah dia udah support untuk white balance, day atau night mode. Color correctionnya juga udah sekalian gitu. Jadi udah otomatis ya. Begitu dia ngedetect low light gitu, dia langsung penyesuaian gitu. Color correction sama white balance. Lensa yang digunakan itu adalah lensa 3,6 mm dengan sensor 1/2,7 cmos dan juga bisa mensupport digital zoom sampai dengan 4 kali. Nah, sebenarnya untuk digital zoom saya agak kurang terlalu suka ya sama digital zoom. Saya sih pengennya mechanical zoom, cuman ya mungkin membuat mengatasi space beserta motor dan lain-lain di sini agak sulit untuk apa namanya, mengincorporate mechanical zoom ke dalamnya. Ya ini acceptable lah, masih acceptable lah, sesuai juga dengan harganya. Nanti saya kasih tahu harganya di akhir video ya. Untuk frame rate-nya itu sampai dengan 25 fps. Bitrate networknya itu dari 16 kbps sampai dengan 2 mbps. Ini sebenarnya lebih cocok untuk ditaruh di indoor. Tapi saya preferensinya mau saya taruh di outdoor. Karena memang kebutuhan saya untuk outdoor ya. Dan kebetulan juga untuk device ini dia punya suhu untuk operating itu mulai dari -20 sampai dengan 50 derajat Celcius. Jadi kalau cuma ditaruh di luar, rencananya saya taruh di teras, di plafon gitu, biar bisa apa namanya, memantau daerah depan rumah gitu. Harusnya aman selama dia nggak kena hujan gitu ya. Untuk pasokan daya dia butuh power supply 5 volt, 1,5 ampere yang udah dalam bentuk adaptor kayak gini. Jadi udah all in. Dan sekarang rasanya kita mulai coba aja mulai dari penginstalan apps-nya ke dalam HP, juga sampai ke setting device ya. Oke, untuk instalasinya gampang banget. Kita tinggal cari Smart Life Smart Living di Google Play. Terus kita langsung install aja. Logonya yang seperti ini ya, yang ada di layar ya. Tinggal kita install aja, kita tunggu sampai terinstall. Semuanya sistemnya sangat mudah ya, karena ini juga nanti tergantung kecepatannya, itu nanti tergantung sama internet masing-masing ya di rumah. Terus kita tinggal nanti add device-nya, kita baca dulu instruksinya, terus kita punya harus nyalain ini ya, GPS-nya juga harus dinyalain ya. Terus kita bisa milih untuk nge-add unitnya secara manual. Jadi pilihannya kalau mau manual tuh semua produk-produk smart produk dari Bosman ada di situ. Kita satuin dulu networknya, habis itu baru kita connecting device-nya dulu. Nah ini untuk kalau kita mau secara otomatis dia ngelihat unit kita. Jadi nanti habis kita samain networknya, lihat battery usage-nya, terus kita bisa nge-scan pakai QR code nanti yang disediain. Baru ya kita tinggal langsung seperti ini, teman-teman bisa lihat. Saya coba kasih display, tinggal enable audionya. Terus ya untuk pergerakan kameranya sendiri bisa kita kontrol langsung dari HP ya. Ini pergerakannya saya pakai tangan gitu, langsung dari HP gitu, tinggal touch. Nah demikian hasil dari setting dan juga penggunaan Smart IP Camera dari Bosman ini. Dari produsennya sendiri dia itu memberikan garansi selama 1 tahun. Untuk pembeliannya itu saya akan naruh link pembelian di description box. Nanti langsung ke official store-nya Bosman.
Silahkan dicek aja di description box, tinggal diklik aja langsung ke marketplace teman-teman. Itu harganya 499.000. Nah, tapi nggak cuma hanya ada di online aja. Untuk teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya, bisa mampir ke Qhomart di Jalan Janti untuk ngecek langsung hands-on barangnya kayak apa. Jadi misalnya teman-teman nggak tahu yang saya bilang tipis itu kayak apa, nah ini teman-teman bisa langsung cek sendiri nanti di Qhomart. Sama juga di sana juga disupport sama teknisi, sama salesnya juga ada di sana. Jadi kemungkinan untuk permasalahan setting-setting juga bisa dibantu di sana. Jadi jangan khawatir. Langsung aja ke Qhomart. Dan overall untuk penggunaannya sih memenuhi kebutuhannya saya sesuai dengan ekspektasinya saya dengan harga yang tidak mahal tapi bisa dapat fasilitas seperti yang saya harapin. Dan kira-kira sampai di sini dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video yang lain dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.